hingga saat ini 243 warga negara Indonesia masih berada di Wuhan, Tiongkok, menunggu langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia terkait nasib mereka. Apakah tetap bertahan di kota Wuhan yang masih diisolasi oleh pemerintah setempat atau pemerintah Tiongkok, atau dievakuasi dan dipulangkan kembali ke tanah air? Apa yang jadi pertimbangan pemerintah dan bagaimana negara lain memastikan keselamatan warganya? Langsung saja kita simak bersama faktanya bersama Ami Ardini. Ami, silahkan. Ya, terima kasih Zakia. Pemirsa, memang pasti ada sejumlah hal yang sedang ditimbang-timbang oleh pemerintah Indonesia. Apakah harus segera mengevakuasi WNI di Wuhan atau menunggu sampai pemerintah Tiongkok menurunkan level kontaminasi dan mencabut status isolasi kota Wuhan. Sementara desakan dari dalam negeri khususnya dari pihak keluarga ini cukup besar kepada pemerintah. Wajar karena tentunya mereka mengkhawatirkan kondisi dan juga keselamatan anggota keluarga mereka. Nah, apakah pemerintah juga sama khawatirnya dengan para keluarga WNI yang saat ini berada di Wuhan, atau pemerintah pun juga mengkhawatirkan jika virus corona Wuhan ini bisa saja masuk ke Indonesia lewat WNI yang dipulangkan dari kota terbesar di sentral China ini. Tetapi apa alasan yang diberikan pemerintah mengapa hingga saat ini belum juga mengevakuasi WNI di sana? Kita lihat dari pernyataan Presiden Jokowi terakhir saat berada di Cimahi, Jawa Barat, yaitu tanggal 29 Januari. Kita lihat ini dia pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan atau mengakui memang ada WNI di Wuhan dan juga 15 kota lain. Tetapi kalau dari sini alasan utama yang bisa kita tangkap adalah karena kota Wuhan ini dikunci atau diisolasi, mungkin istilah lebih tepatnya. Nah, faktanya memang sejak tanggal 23 Januari 2020 kota Wuhan ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok ditutup. Nah, akses masuk dan keluar kota ini pun juga ditutup. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang diizinkan untuk masuk ataupun juga keluar. Ini artinya penerbangan menuju dan dari Wuhan ke sejumlah kota lain di Tiongkok ataupun juga negara-negara lain dihentikan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Tetapi benarkah status isolasi ini benar-benar menutup akses internasional ke Wuhan? Nah, Presiden boleh saja beralasan demikian, namun faktanya kita lihat ini dia pada Selasa 28 Januari 2020 ternyata Amerika Serikat dan Jepang telah mengevakuasi warganya dari Wuhan. Tanggal 28 ini pemerintah Amerika Serikat menjemput sekitar 230 warganya dan terdiri dari diplomat maupun juga keluarganya serta beberapa warga sipil yang berada di Wuhan. Pesawat ini diberangkatkan menuju ke California. Nah, meski demikian masih ada warga Amerika Serikat yang hingga saat ini masih memilih untuk menetap di Wuhan karena alasan pribadi. Sementara untuk Jepang di tanggal yang sama juga memilih untuk menggunakan pesawat charter mengevakuasi 206 warga negara Jepang yang berada di Wuhan, dan sama seperti Amerika Serikat, seluruh warga yang tiba ini juga diperiksa kesehatannya secara ketat dan harus menjalani karantina selama 14 hari. Ya, ini untuk memastikan bahwa mereka itu aman dari virus. Tetapi ternyata tadi pagi dikonfirmasi bahwa dari 3 dari penumpang yang kembali ke Jepang ini ada yang positif terinfeksi virus corona. Ini artinya total ada 11 kasus saat ini terinfeksi corona di Jepang, termasuk juga 2 pasien yang terjangkit walaupun tidak melakukan perjalanan ke Tiongkok. Nah, sementara negara-negara lain, kalau kita lihat Amerika Serikat dan juga Jepang sudah mengevakuasi warganya, negara-negara lain juga banyak yang sedang melobi pemerintah Tiongkok dan mempersiapkan penjemputan warga negaranya. Kita lihat negara-negara mana saja. Ya, ini dia ada Kazakhstan. Kalau kita lihat di sini sudah meminta Beijing untuk mengizinkan ada 98 pelajar asal Kazakhstan yang di sana. Lalu Jerman juga tengah mempersiapkan penjemputan dan karantina bagi 90 orang warganya. Selanjutnya kita lihat lagi, ini evakuasi Jerman rencananya akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Lalu ada Maroko yang juga sedang mempersiapkan evakuasi bagi 100 warganya yang berada di Wuhan, dan kebanyakan warga Maroko ini merupakan pelajar. Sementara ini yang terbanyak adalah Prancis. Prancis memiliki 800 warga negara yang sedang berada di Wuhan, dan ini mereka juga berharap dapat memulangkan warga negaranya dari Wuhan. Sementara kalau kita tahu Prancis ini juga merupakan negara di Eropa pertama yang mengkonfirmasi adanya kasus virus corona, dan saat ini sudah ada 4 pasien terinfeksi. Lalu ada juga Inggris
dan yang tengah mendiskusikan dengan Tiongkok untuk menemukan solusi dan membantu agar warga negara Inggris serta warga negara asing ini juga bisa meninggalkan Wuhan. Kemudian ada Kanada. Ya, Kanada ini ada sekitar 167 warganya yang hingga saat ini masih berada di Wuhan. Selain itu juga ada 8 dari 167 ini yang sudah meminta bantuan ke pihak konsuler Kanada. Lalu juga ada Rusia dan juga Belanda. Ya, kemudian juga ada Myanmar. Myanmar ini mereka sudah mengatakan bahwa membatalkan rencana evakuasi 60 siswa dari Mandalay yang tengah belajar di Wuhan. Menurut juru bicara pemerintah kota Mandalay ini bahwa keputusannya warga-warga ini akan dipulangkan setelah periode inkubasi berakhir, yaitu maksimal 14 hari. Sementara negara tetangga kita Malaysia ini Perdana Menteri Mahathir Mohamad sudah menyatakan pihaknya tengah berbicara dengan pihak Tiongkok untuk mengevakuasi 78 warga negara Malaysia yang saat ini berada di Wuhan. Nah, bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Kita lihat seperti apa langkah yang akan ditempuh oleh Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu, apakah ada landasan hukum yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan warga yang berada di negara lain, atau ini hanya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan semata. Ternyata kalau kita cek memang ada dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 21 ini terkait dengan hubungan internasional. Di pasal ini jelas disebutkan bahwa negara ini berkewajiban untuk melindungi, membantu dan juga menghimpun warga negara Indonesia yang untuk berada di wilayah yang aman serta mengusahakan dan menanggung biaya pemulangan ke tanah air. Lalu terkait dengan merebaknya virus corona Wuhan ini, di mana bentuk pertanggungjawaban negara atas keselamatan lebih dari 200 warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih berada di Wuhan? Ya, memang mesti dipahami bahwa bukan berarti pemerintah tidak mau mengevakuasi WNI di Wuhan yang sebagian besar merupakan mahasiswa beserta keluarga mereka. Nah, walau belum diputuskan kapan pelaksanaan evakuasinya, tetapi saat ini sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah sudah ada 3 pesawat yang statusnya standby di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau kita lihat ini terdiri dari 2 Boeing 737, kemudian ada 1 pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara yang siap kapan saja ketika ada perintah untuk berangkat ke Wuhan dan mengevakuasi warga negara Indonesia di sana. Selain itu juga telah dipersiapkan 3 rumah sakit yang statusnya ini siaga untuk menangani karantina penumpang yang datang dari Wuhan. Kita tahu bahwa ada kewajiban, lagi-lagi ada kewajiban 14 hari karantina bagi warga negara yang pulang dari Wuhan untuk memastikan agar penumpang ini bebas dari kontaminasi virus corona. Kita tentunya kembali saya ingatkan ada kasus Jepang yang mendapat 3 pasien baru yang berasal dari warga yang dievakuasi. Nah, bukan tidak mungkin tentunya Indonesia yang saat ini statusnya masih bebas dari virus corona bisa mendapat kasus pertamanya dari warga negara yang dievakuasi. Jadi secara singkatnya bisa dikatakan bahwa memang pemerintah harus memikirkan lagi sesiap apa fasilitas kesehatan di Indonesia untuk menangani virus baru yang dikatakan masih misterius ini. Apakah Indonesia sesiap dengan Tiongkok yang masih kekeh menyatakan hingga saat ini bahwa mereka bisa atau mampu menghandle sendiri tanpa bantuan dari dunia internasional termasuk juga WHO. Tetapi harusnya pikir-pikirnya pemerintah jangan kelamaan, karena jika ada sesuatu yang terjadi kepada WNI di Wuhan, maka pemerintah bisa dianggap tidak peduli ataupun bahkan tidak hadir untuk rakyatnya yang berada di negeri orang. Demikian fact check kali ini, kembali ke Anda Zakia, silahkan. Baik, terima kasih Ami. Kita harapkan memang pertimbangan dari pemerintah ini juga sangat hati-hati, tetapi juga kita harapkan para warga negara Indonesia yang berada di Wuhan ini juga dalam kondisi yang selamat dan kita bisa bertemu nanti bagaimana kemudian titik temu untuk bisa mengevakuasi warga negara yang berada atau warga negara Indonesia yang berada di sana. Terima kasih atas pemaparannya, dan pemirsa Metro Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara. Hingga saat ini 243 warga negara Indonesia masih berada di Wuhan, Tiongkok, menunggu langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia terkait nasib mereka. Apakah tetap bertahan di kota Wuhan yang masih diisolasi oleh pemerintah setempat atau pemerintah Tiongkok, atau dievakuasi dan dipulangkan
dipulangkan kembali ke tanah air. Apa yang jadi pertimbangan pemerintah dan bagaimana negara lain memastikan keselamatan warganya. Langsung saja kita simak bersama faktanya bersama Ami Ardini. Ami, silahkan. Ya, terima kasih